Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang Systems Documentation Techniques. Nah, video ini kami susun untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pembimbing kami yang terhormat, Bapak Vicky. Nah, sebelum kita memasuki pemateri pada hari ini, izinkan saya sebagai perwakilan kelompok untuk memperkenalkan anggota kelompok 1. Yaitu yang pertama, Nola Hadiatun Nabila, NPM 013. Yang kedua, Ratna Chandra Ningtyas, NPM terakhir 019. Yang ketiga, Fatimah Zahra, NPM terakhir 030. Yang keempat, Rici Setiawati dengan NPM terakhir 037. Dan yang terakhir, Niken Sasi Herlambang dengan NPM terakhir 272. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu teknik dokumentasi sistem yang sangat krusial, yaitu Business Process Diagram atau BPD. BPD sendiri merupakan cara visual untuk menggambarkan berbagai langkah atau aktivitas dalam sebuah proses bisnis. Mengapa ini penting? Karena tujuan utama BPD adalah memberikan gambaran yang mudah dipahami oleh pembaca mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam suatu proses transaksi. Coba bayangkan kalau kita membaca dokumen yang isinya 50 halaman, pasti pusing kan? Nah, BPD ini seperti peta supaya siapapun yang melihat langsung dapat paham dengan alur yang ditampilkan tanpa perlu membaca teks panjang. Sebelum kita membaca diagramnya, kita perlu tahu bahasa yang digunakan. BPD ini menggunakan simbol-simbol standar yang sangat sederhana agar kita tidak kebingungan. Di dalam slide sudah ada penjelasan tentang simbol, nama, dan penjelasannya. Tapi di sini saya akan menjelaskan beberapa saja. Jadi yang pertama yaitu simbol lingkaran kecil dengan garis yang tidak tebal, itu disebut start atau begin. Itu penjelasannya adalah untuk awal proses. Lalu selanjutnya lingkaran dengan garis tebal yang disebut akhir proses. Lalu selanjutnya ada panah untuk menunjukkan flow atau aliran data, arah aliran data, sehingga kita tahu kemana informasi akan bergerak kemana selanjutnya. Begitu. Lanjut ada inti dari proses, ada pada kotak persegi dengan sudut membulat yang mewakili sebuah aktivitas. Nah, di sini kita dapat menulis apa yang akan kita lakukan selanjutnya, gitu. Lalu yang terakhir ada pilihan atau yang bercabang. Jika ingin membuat pilihan atau bercabang begitu, kita akan menggunakan decision dengan simbol yang berbentuk diamond atau berlian. Nah, sebagai contoh nyata, mari kita lihat prosedur penggajian di SNS pada slide selanjutnya. Di sini saya menampilkan gambar berupa data yang isinya yaitu aliran diagram. Nah, dari narasi panjang ini kita dapat meringkas menjadi 5 aktivitas utama. Dimulai dari update data karyawan, lalu hitung-hitungan gaji karyawan, lalu melaporkan ke bos, selanjutnya membayar pajak negara, dan yang terakhir dicatat secara resmi di buku besar. Inilah yang nantinya akan kita gambar ke dalam simbol BPD atau seperti gambar yang saya tampilkan itu.
Nah, kali ini saya akan membahas sedikit tentang diagram alur yang saya tampilkan di slide PPT. Yaitu diagram ini mencakup 5 aktivitas utama yang sudah kita identifikasi sebelumnya, mulai dari memperbarui data hingga mencatat di buku besar. Nah, coba perhatikan bagaimana proses dimulai dari new employee dan HR yang mengisi formulir, lalu datanya mengalir ke bagian payroll. Nah, di bagian payroll ini kemudian dicetak, menyiapkan cetak gaji dan laporan pajak. Nah, data ini terus mengalir ke accounts payable dan Susan untuk disetujui dan ditandatangani. Proses terakhir yaitu berakhir di tangan Ashton yang bertugas melakukan posting di buku besar umum untuk memastikan semua transaksi tercatat secara resmi. Dengan gambar ini, kita bisa langsung mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas apa, tanpa perlu membaca penjelasan tekstual yang panjang. Apa sih flowchart itu? Flowchart atau bagan alir adalah suatu teknik analitis bergambar yang digunakan untuk menggambarkan beberapa aspek sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Nah, sebagian besar bagan alir itu digambar menggunakan perangkat lunak seperti Visio, Word, Excel, maupun PowerPoint. Nah, simbol-simbol di bagan alir atau flowchart itu dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama simbol input atau output, yang kedua simbol pemrosesan, yang ketiga simbol penyimpanan, dan yang keempat adalah simbol alur dan simbol-simbol lainnya. Nah, berikut adalah tabel yang berisi data gambar-gambar simbol. Nah, di sini ada tabel simbol input atau output, yang dimana itu menunjukkan input atau output dari suatu sistem. Kemudian ada simbol pemrosesan, yang di sini itu menunjukkan pemrosesan data baik secara elektronik maupun manual. Kemudian ada simbol penyimpanan, yang di sini itu menunjukkan tempat di mana data-data itu disimpan. Yang terakhir ada simbol alur dan simbol lain-lain, yang dimana menunjukkan alur data, yang artinya menjelaskan mengenai di mana bagian alur itu dimulai atau berakhir, di mana keputusan dibuat, serta bagaimana menambahkan catatan penjelasan ke bagian alur. Kemudian ada jenis-jenis flowchart. Yang pertama yaitu dokumen flowchart. Dokumen flowchart dikembangkan untuk menggambarkan alur dokumen dan data di antara area tanggung jawab dalam suatu organisasi. Flowchart ini menelusuri sebuah dokumen dari awal hingga akhir untuk menunjukkan dari mana setiap dokumen berasal, distribusinya, tujuannya, disposisi, dan semua yang terjadi saat dokumen tersebut mengalir melalui sistem. Yang kedua yaitu internal control flowchart, yaitu jenis flowchart yang digunakan untuk menggambarkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal. Diagram ini digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan atau inefisiensi sistem, seperti alur komunikasi yang tidak memadai. Yang ketiga yaitu sistem flowchart, yaitu sistem yang menggambarkan hubungan antara input, pemrosesan, penyimpanan, dan output sistem. Nah, contohnya itu seperti pemrosesan penjualan Aston Proposal yang digunakan untuk menangkap data penjualan menggunakan terminal penjualan. Terminal akan menangkap dan mengedit data penjualan serta mencetak tanda terima pelanggan. Terminal secara berkala mengirim semua data penjualan ke kantor pusat perusahaan, sehingga basis data piutang, inventaris, penjualan, serta buku besar dapat diperbarui, di mana ini semua dapat diakses oleh pengguna lain maupun manajer dengan menggunakan sistem pemrosesan permintaan. Kemudian ada program flowchart. Ini menggambarkan urutan operasi logis yang dilakukan oleh komputer dalam mengeksekusi suatu program. Hubungan antara sistem flowchart dan program flowchart dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu program flowchart menjelaskan logika spesifik yang digunakan untuk melakukan suatu proses yang ditunjukkan pada sistem flowchart.
Data flow diagram atau DFD adalah suatu alat visual yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana data mengalir dari sebuah organisasi. Nah, ada 4 elemen utama dari DFD. Yang pertama, ada sumber dan tujuan DFD, yakni pihak luar yang memberikan input dan menerima output. Contohnya seperti pelanggan, bank, dan digambarkan dengan kotak. Lalu yang kedua ada arus data, yakni pergerakan data antar elemen, nah digambarkan dengan panah. Lalu yang ketiga ada proses, yakni perubahan input menjadi output, contohnya seperti pembayaran atau pembaruan piutang, nah digambarkan dengan lingkaran atau oval. Lalu yang terakhir ada penyimpanan data, yakni tempat menyimpan data, nah digambarkan dengan 2 garis horizontal. DFD dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama ada konteks diagram atau tingkatan tertinggi. Nah, ini memberikan gambaran umum sistem secara keseluruhan. Lalu sistem ditampilkan sebagai satu proses besar, lalu menunjukkan entitas eksternal, serta input utama dan output utama. Contohnya seperti data penggajian yang memberikan kartu jam kerja dan data karyawan. Nah, itu menghasilkan slip gaji, laporan pajak, serta informasi penggajian. Yang kedua ada level 0 DFD, yakni memecah sistem menjadi beberapa proses, misalnya 1.0, 2.0, 3.0. Lalu menunjukkan arus data utama antara proses dan pihak luar. Dan yang terakhir baru menampilkan detail interval secara lengkap. Lalu yang ketiga ada level 1 di FD, yakni memecah satu proses yang ada di level 0 menjadi lebih rinci. Misalnya 2.1, 2.2, dan 2.3. Lalu menampilkan detail bagaimana data itu diproses. Dan yang terakhir ada menampilkan arus data interval yang tidak ditunjukkan di level 0. Diagram alur data adalah penggambaran yang menggambarkan secara grafis aliran data dalam suatu organisasi. Di sini ada beberapa. Yang pertama ada simbol kotak itu ya, dia itu sumber dan tujuan data. Nah, kotak ini tuh orang atau organisasi yang mengirim data dari si penerima diwakili oleh si kotak-kotak ini. Nah, untuk yang kedua itu ada anak panah. Anak panah ini alur data. Dia tuh alur yang masuk atau keluar dari suatu proses yang diwakili oleh si anak panah ini. Dan selanjutnya ada si bulat atau lingkaran, dia itu proses transformasi. Jadi itu kayak proses yang mengubah data dari input menjadi output. Untuk yang keempat ada penyimpanan data. Ya, untuk menyimpan data. Terus yang terakhir itu ada segitiga. Ya, segitiga yang warnanya kuning. Dia itu pengendalian internal. Jadi dia tuh seperti kayak mengontrol, pengawasan atau seperti itulah. Di sini ada contohnya yaitu diagram alur data pembayaran si pelanggan. Dan di sini ada A, B, C, D dan selanjutnya dan berbagai pakai. Nah, ini tuh yang pertama dimulai dari si pelanggan yaitu A. Simbol A ini melakukan pembayaran. Yang pertama itu memproses pembayarannya di 1.0. Nah, di simbol C. Nah, dia ini menerima pembayaran nih dari si pelanggan. Nah, terus dia tuh menghasilkan data yang akan dikirim untuk proses selanjutnya. Setelah itu, si C ini akan melakukan setoran. Setorannya itu dilakukan ke bank. Nah,
setelah menyetorkan, dia kan menghasilkan data, dikirim ke proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya ini adalah 2.0, yaitu proses memperbarui piutang. Di sini itu si F menerima data lalu membayarkannya ke D. Nah terus dia tuh mengupdate akun piutang ke H, lalu mengirimkan informasi piutang ini ke I. Nah, ini tuh mengirimkan informasi ke si K, yaitu sebagai credit manager. Nah, di diagram ini tuh yang menjadi entitas eksternal itu ada 3. Yang pertama ada si A, si pelanggan, yaitu ada C sebagai si bank, dan K adalah manajer kredit. Biasanya tuh ciri-cirinya tuh bisa dilihat dari diagramnya sih guys, kayak dia tuh kotak atau persegi, yaitu adalah entitas eksternalnya. Terus untuk aliran datanya yang memberikan informasi atau dokumen-dokumen gitu, itu ada 4. Yang pertama ada si B, yaitu pembayaran pelanggan, ada juga si D, dia tuh mengirimkan data keuangan gitu ya. Terus si E itu setoran, kita menyetorkan gitu. Dan yang terakhir adalah E, yaitu informasi piutang. Jadi aliran data ini berfokus memang untuk mengalirkan informasi si diagram. Begitu.